Hati-hati dengan ucapan. Menyamakan istri dengan ibu disebut zihar. Dosa besar yang wajib ditebus dengan kafarah berat. Sudahkah kita menjaga lisan dalam rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa ziharu an yaqula rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhuhri ummi. Zihar adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibu. Fa idza qala dzalika wa lam yatba'hu bi talaqi syara 'aidan wa lazimathul kaffar. Jika ia mengucapkan hal itu dan tidak mengikutinya dengan talak, maka ia dihukumi kembali kepada istrinya dan wajib membayar kafarah. Wal kafaratu atqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi. Kafarah zihar adalah memerdekakan seorang budak mukmin yang selamat dari cacat yang menghalangi pekerjaan dan penghasilan. Fa illam yajid wa syiyamu syahraini mutatabi'ain. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin mudd. Jika masih tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Untuk setiap orang miskin 1 mud, kurang lebih 0,6 kg makanan. Wala yahillu lil mudhahiri wad'uha hatta yukaffir. Dan tidak halal bagi suami yang melakukan zihar untuk menyetubuhi istrinya sampai ia menunaikan kafarah tersebut. Penjelasan rinci terkait zihar dan hukumnya. Pengertian zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya dengan menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Misalnya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini adalah kalimat yang dahulu di masa jahiliyah digunakan sebagai bentuk talak. Namun dalam syariat Islam, zihar tidak dianggap talak, melainkan ucapan yang haram dan mengandung dosa besar karena menyerupakan sesuatu yang halal yaitu istri dengan sesuatu yang haram selamanya yaitu ibu. Hukum zihar. Zihar diharamkan dalam Islam karena mengandung penghinaan terhadap ikatan pernikahan. Allah menegaskan larangan ini dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka. Istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak kembali kepada apa yang mereka ucapkan, maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fa syiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Maka barang siapa tidak mendapatkan budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa yang tidak kuasa berpuasa, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang kafir, ada siksaan yang pedih. Konsekuensi zihar. Jika seorang suami mengucapkan zihar, maka hubungan suami istri terhenti sementara. Ia tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai menunaikan kafarah. Kafarah zihar. Kafarah ini harus dilakukan secara berurutan atau tertib sesuai dengan kemampuan. Yaitu yang pertama, memerdekakan seorang budak mukmin yang sehat dan bisa bekerja. Jika tidak ada budak seperti zaman sekarang, maka beralih ke langkah berikutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut.
Jika di tengah jalan putus tabarur syar'i, maka wajib mengulang dari awal. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapat 1 mud, kurang lebih 0,6 kg beras atau makanan. Larangan setelah zihar. Seorang suami yang telah melakukan zihar tidak boleh menggauli istrinya sampai ia menunaikan kafaroh. Jika ia menggauli istrinya sebelum membayar kafaroh, maka ia berdosa. Hikmah larangan zihar. Menjaga kehormatan pernikahan agar tidak dipermainkan dengan kata-kata yang merendahkan. Menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci, tidak bisa diputuskan dengan ucapan sembarangan. Memberikan efek jerah dengan adanya kafaroh yang berat. Intinya, zihar bukanlah talak, tapi dosa besar yang wajib ditebus dengan kafaroh. Ia menjadi peringatan agar suami berhati-hati dalam berbicara dan agar pernikahan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab.